Boleh dinyalakan dulu mic-nya. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir. Pastinya ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa dan pertama kali saya harus memerankan tokoh asli sebagai Maya. Dan ternyata proses untuk memerankan tokoh asli itu cukup panjang dan banyak kesulitan juga yang kita harus alami. Sebenarnya untuk memerankan tokoh asli itu tergantung kepada persepsi dan interpretation kita juga, dan pastinya interpretation producer dan director juga. Saya punya kesempatan untuk bertemu dengan Maya yang asli dan bertemu beberapa kali dengan dia agar kita bisa memberikan hasil yang terbaik dan bisa mimik semaksimal mungkin karakter aslinya, dan of course untuk paham alur ceritanya juga. Sebagai aktor, tugas kita selama proses untuk menjalankan karakter development dan pendekatan kita dengan tokoh asli, kita harus develop trust dulu. Karena walaupun kita dikasih kesempatan untuk bertemu dengan karakter asli, mungkin ada beberapa hal yang disembunyikan atau mungkin ada beberapa hal yang mereka ingin show alur ceritanya seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah human psychology dan untuk paham the reason why they do what they do, dan untuk paham tentang morals dan values yang mereka punya agar kita bisa mendalami karakternya. I'm very grateful dikasih kesempatan hampir 2 bulan reading untuk character development, dan dalam waktu 2 bulan itu saya bisa menggali informasi tentang karakter asli dan kita bisa pelajari hal-hal lebih dalam tentang bahayanya santet di Kalimantan dan apa sih konfliknya terhadap psikologi manusia. And ternyata itu seseram itu. Selama proses syuting juga saya ikut bisa merasakan semuanya, dan ini menjadi salah satu project yang mungkin saya tidak akan lupakan selama hidup saya sebagai aktor. Yes, ini dia Frederica Kau. Karena untuk Frederica ini adalah horor pertama juga ya untuk Frederica. Dan ini menariknya berarti kompleks juga untuk memerankan karakter Maya di sini. Boleh diceritakan bagaimana proses produksinya sebenarnya tadi developmentnya pada saat berproses bersama dengan Fahad dan Mas Rizal Antovani, boleh diceritakan pengalaman menariknya? Pengalaman menariknya, yang pengalaman menariknya ini pertama kali saya bekerja sama dengan Soraya, dan ternyata yang membuat Soraya berbeda adalah they're very perfectionist dan mereka detail. They wanna produce the best films in the industry. Makanya kita dikasih waktu sebagai aktor cukup panjang agar kita bisa masuk dalam karakternya. Dan setiap hari kita bertemu dengan produser, kita dikasih acting coach, kita dikasih dialect coach karena emang ini real story dan kita harus menggunakan dialect Banjar juga. Jadi saya harus pelajari itu juga agar bisa mimik dan bisa mengikuti alur cerita dengan sebaik mungkin. Selama kita syuting juga, director kita sangat hands on, dia sangat membantu kita juga untuk kita bisa paham mungkin ada hal-hal yang ternyata there are moments that we need another person's guide, so he's been very helpful throughout the whole journey. Dan juga karena ini saya termasuk pendatang baru, jadi I'm very lucky ada Fahad juga yang juga pendatang baru, karena kita bisa saling membantu dan saling bisa komunikasi dalam maupun itu character development process, reading process, dan selama syuting kita juga dapat chemistry yang oke, yang baik untuk memerankan pasangan suami istri. Yes, itu dia Frederica Kau. Terima kasih Frederica. Kita ke Fahad Haidar. Fahad gimana? Sama kompleksnya seperti yang dialami pada saat proses
proses development untuk memerankan karakter di sini? Silakan Pak. Halo semuanya, terima kasih sudah datang ke press conference trailer Racun Sangi ini. Kompleksnya sangat kompleks dan sebenarnya sama yang kita rasain kan, kekompleksan karakter yang kita mainin ini, dan apalagi si peran Andi yang aku perankan juga aku harus memainkan emosinya yang emang naik turun, dimana pada saat dia masih dalam keadaan yang sehat sampai dia terkena sihir dari Kalimantan itu perubahan-perubahan yang dialami itu juga emang benar-benar harus aku rasain banget, dan semoga terdeliver dengan baik sih. Gimana nge-build chemistry bersama dengan Frederica pada saat untuk ini kan sebagai suami istri lagi gitu. Itu gimana? Silakan Pak. Itu tadi untungnya kita punya waktu 2 bulan untuk reading karakter development, dan itu juga sangat membantu banget untuk ngebangun chemistry bareng Frederica sebagai Maya. Jadi lumayan gak berasa juga sih jadinya ya, karena readingnya juga berjalan dengan baik dan seru juga dan fun juga sebenarnya. Jadi kita pada saat reading ada waktu-waktu yang senggang kita bisa ngobrol banyak lagi soal karakter kita masing-masing. Apalagi kita juga di sini berperan sebagai suami istri, jadi emang chemistry yang kita bangun juga harus sangat bagus. Teman-teman media tadi udah ngelihat official trailernya. Nah, terus tadi banyak adegan intens yang kamu perankan, dan kita dapat info di sini kalau kamu memerankan semuanya sendiri tanpa stuntman. Nah, ini gimana, boleh ceritakan ke teman-teman media? Iya. Sebenarnya ada beberapa yang dilarang untuk aku lakukan sendiri, cuma emang kayaknya emang akunya aja yang bener-bener pengen ngelakuin itu sendiri. Karena kalau misalkan aku ngerasa aku masih bisa, bukannya egois tapi kayak udah aku aja lah. Aku mau totalitas dari seorang aktor untuk peran yang dipercayakan ya. Iya, dan itu juga jadi ngebantu aku untuk ngelanjutin pada saat kejadian yang emang dilakukan di scene yang berat itu bikin aku ngerasa karakter yang aku mainin ini juga benar-benar nempel di aku. Jadi benar-benar ngerasain apa yang memang dirasakan oleh Andi pada saat mengalami itu. Jadi kalau misalkan dilakukan dengan stuntman, aku kayaknya kurang bisa merasakan. Jadi lebih baik aku lakukan sendiri beberapa adegan-adegan yang emang cukup berat. Wow. Tapi ada satu request yang saya tolak. Boleh dibocorin atau enggak Pak? Kan teman-teman media maksudnya. Ada satu adegan di rumah, di mana rumahnya roboh. Dia minta berdiri di bawah rumah itu dan diroboh di atas dia. Saya bilang jangan, siap mati kan. Saya bilang masih lanjut. Baru setengah jalan di produksi, jangan sampai. Itu kan demi kebaikan juga ya Pak. Demi Iya. Oke, itu kan pengen banget itu sebenarnya. Tapi itu dijaga safety. Soalnya syuting days-nya masih banyak. Syuting days-nya masih banyak kan? Oh kalau udah tinggal dikit nggak apa-apa. Yes, Fahad yang dari tangan untuk Fahad. Sebelum ke teman-teman media boleh disiapkan pertanyaannya, saya mungkin ke Pak Surya Saraya. Pak Surya ini dari tadi kita ngobrol dengan jajaran cast dan sutradara, mereka diberikan keleluasaan dan waktu yang sangat nyaman untuk mereka mempersiapkan sebaik-baiknya di Racun Sagasa dan Pemisah Rumah Tangga ini Pak. Ini gimana Pak treatment yang diberikan, reading dengan waktu yang cukup nyaman, develop juga cukup panjang gitu Pak? Ya, itu udah terbiasa. Kami biasakan di perusahaan kami kalau kita mau bikin film semuanya ada proses tuh, pre-production, reading proses semuanya. Biasa sih lebih lama ya. Ini udah cukup mepet buat saya. Cuma mereka cepat menangkap dan kerjanya lebih panjang aja per harinya. Memang itu standar untuk mengerti peran mereka seperti apa supaya mereka juga bisa cari apa yang terbaik, gimana cara ngomongnya, gimana chemistry mereka, dan supaya nanti di lapangan sutradara juga nyaman, bisa jalannya lebih smooth ya. Jadi bisa diperhatiin kalau di lapangan sutradara bisa fokus juga apa yang bisa di-improve, bukan apa yang bisa hanya ikutin skrip gitu, karena kita udah tes. Dan salah satu alasan juga kita readingnya lama adalah dalam proses reading itu saya ada proses rewrite. Itu penting sekali. Ada yang saya rasa nggak cocok, aneh, kurang atau apa, nah kita ambil dari proses reading itu, kita rewrite terus kita readingkan lagi. Itu alasannya kenapa kita ada waktu panjang. Baik, terima kasih Pak Surya Saraya.
selanjutnya kita berikan kesempatan buat teman-teman media jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan nama, media dan pertanyaannya.